Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau kami harus berjalan, walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata buat kami, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan bersama, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami, janji-Mu kemenanganku. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu Tuhan, kemenangan-Mu selamanya, selamanya kan ku nyatakan
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sembah Dia. Besar setiamu di dalam hidup kami. Haleluya. Kami terima janji-Mu, ku terima kemenangan setiap masalah hidup kami. Tercurah buat kami, darah-Mu sudah menebus, darah-Mu yang ajaib membawa kemenangan setiap hidup kami. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, katakan dengan iman, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari lebih tinggi, lebih sungguh sama-sama katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Katakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi dengan penuh percaya, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita dipertemukan kembali
oleh kemurahan Tuhan. Ya. Pertemuan ini akan kita gunakan untuk meneliti firman Tuhan, supaya kehidupan rohani kita ini semakin ditingkatkan dan nama Tuhan dimuliakan, ya saudara. Sebelumnya itu, ayo kita sama-sama berdoa, ya. Tuhan, kami ada banyak kesempatan hidup, tetapi kesempatan itu untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi kesempatan ini Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan menguasai kami, sehingga akan kami pakai untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku semua yang kekasih, kita akan sama-sama menyelidiki firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi. Surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Ya, saya bacakan ya saudara. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang meliputi segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, memang kalau kita baca sepintas ini sudah cukup untuk membuat kita ini dikuatkan iman kita, ya. Tetapi saudara, kita harus mengerti betul-betul apa yang Alkitab ini katakan, supaya jangan kita lengah. Ya, coba saya ulangi ayat yang keempat, ya, dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau kita meneliti hidup, ya saudara, mungkin kita itu udah ngerti bersukacita dalam Tuhan itu yang bagaimana, ya. Hidup itu baru merasakan sukacita, upamanya, ya, dapat banyak uang,
itu sukacita. Ya. Terus menikah itu sukacita. Melahirkan anak dengan baik itu juga sukacita. Tetapi bersukacita di dalam Tuhan itu meliputi seluruh gerak langkah hidup kita. Baik hidup yang bersifat jasmani maupun hidup yang bersifat rohani lebih-lebih. Ya. Kalau kita tadi katakan bersukacita hanya pengertian kita dalam bentuk-bentuk yang bersifat jasmani, seperti tadi saya sudah ungkapkan, punya uang banyak dan sebagainya. Tetapi saudara, kehidupan di dunia ini sukacitanya mbek dukacitanya itu dukacitanya lebih banyak daripada sukacita. Bahkan dengan duka cinta yang banyak ini bahkan sering menghancurkan sukacita. Sekarang upamanya saudara, kita mempunyai kekayaan yang cukup besar. Tetapi kita duka cita karena ditinggal oleh kekasih. Itu sukacita kita itu lantas hilang, saudara. Ya. Hilang. Uang yang banyak itu tidak memberikan sukacita karena ditinggal oleh kekasihnya. Ya. Jadi hidup manusia itu banyak duka citanya daripada sukacitanya. Nah, kita di dalam Tuhan, saudara, Tuhan berfirman, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi kukatakan kata firman Tuhan, ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil itu bukan untuk menghadapi macam-macam permasalahan yang membuat kita tidak ada sukacita. Tetapi kita ini dipanggil oleh Tuhan keluar dari duka cita menuju kepada sukacita. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tuh, Tuhan mau kita ini bersukacita senantiasa. Secara pikiran sehat, secara jasmani, kita ini sok-sok bayang ya apa mungkin, ya, wong hidup di dunia ini sudah susah. Mana mungkin kita bisa sukacita? Tetapi kalau Tuhan bilang bersukacitalah dalam Tuhan, maka kata-kata Tuhan itu bukan kata-kata yang kosong, tetapi kata-kata yang penuh arti. Ya, kata-kata yang ya dan amin. Ya. Cuma kita harus mengerti langkah-langkah ke arah sukacita di dalam Tuhan. Ya. Coba saya lanjutkan sedikit. Ya, ayat yang ke-5 dan seterusnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
kebaikan hatimu, saudara-saudara. Ya. Kebaikan hatimu itu tidak ada orang yang hatinya baik, itu tidak ada. Saudara. Sejak manusia jatuh di dalam dosa itu, tidak ada orang yang hatinya baik, itu tidak ada. Ya, tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan bukan saja membuka kita kepada jalan yang sukacita, tetapi sukacita itu menuju kepada hidup. Kebaikan hati. Kebaikan hati ini adalah yang menyebabkan kita ini sukacita. Ya. Nah, manusia dak iso atine apik itu dak iso seapik-apiknya atine manusia isih ada dosanya. Tetapi kebaikan yang daripada Tuhan itu betul-betul baik, ya. Upamanya kertas ini, ya saudara. Kertas ini betul-betul kertas yang putih bersih. Itu kebaikan daripada Tuhan, ya saudara. Lantas saya lanjutkan lagi sedikit. Nanti lantas kita kembali pada suatu kesimpulan, ya saudara. Ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya. Khawatir itu sudah merupakan buah dari hidup manusia itu. Khawatir itu sudah jelas, ya. Khawatir ini, khawatir itu, ya. Khawatir. Hidup manusia itu tanpa khawatir bukan hidup secara jasmani, ya. Ya. Hidup manusia itu tanpa khawatir sebagai manusia jasmani itu bukan hidup. Artinya, saudara, arti bukan hidup itu, nek kita ini meninggal baru tidak khawatir. Tetapi selama kita hidup itu kita diliputi oleh kekhawatiran. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, ya, satu, orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang yang menerima kebaikan dari Tuhan, ya. Dan tidak ada kekhawatiran. Ini sulit, ya saudara. Hidup tanpa kekhawatiran itu memang sulit. Tetapi ini firman Tuhan itu ya dan amin. Ya saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak ada manusia yang tidak khawatir, tidak ada. Tetapi ada manusia yang tidak ada kekhawatiran. Ada. Yaitu dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, sekarang begini saudara, ya. Tuhan menghendaki sukacita, kebaikan hati. Jangan khawatir. Ya.
Nah, ini bisa teratasi dengan keinginan 3 hal ini. Dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya, doa. Dan permohonan. Di dalam doa itu sudah mohon Tuhan, jadikanlah aku manusia yang sukacita. Jadikanlah aku manusia yang baik. Jadikanlah aku manusia yang tidak ada kekhawatiran. Lantas dikatakan, Tuhan sudah dekat. Kalau hidup kita ini dekat dengan Tuhan, saudara. Umpamanya, ya, saudara itu berjalan pada malam hari, ya, di tengah-tengah kegelapan banyak bahaya. Tetapi kalau saudara itu dekat dengan sing namanya polisi, ya, saudara dikawal dengan polisi, saudara tidak takut, tidak khawatir. Ya, saudara bisa berjalan dengan tenang. Nah, di sini dikatakan Tuhan sudah dekat. Arti kata sudah itu, saudara, begitu kita naikkan doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan itu sudah dekat dengan kita. Ya. Lalu, saudara-saudara, tadi ayat yang ke-6, ya. Lantas ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, saudara-saudara, ini ayat ya, saudara baca lagi, renungkan dalam doa minta Tuhan. Saya mohon supaya saya ini penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Supaya saya itu kelihatan baik, bukan baik secara manusiawi, tetapi kebaikan Allah tampil di dalam hidupku. Dan tidak ada kekhawatiran, ya. Maka hidup saudara itu, Tuhan bilang, Tuhan dekat dengan saudara. Kalau Tuhan itu dekat dengan kita, saudara, ya, tidak ada yang bisa mengganggu kita, itu tidak ada. Kenapa kita sering terganggu? Kenapa kita sering khawatir? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Loh, saya kan sudah jadi orang Kristen. Saya kan setia lungu gereja. Tetapi kesetiaanmu itu, saudara, kekristenanmu itu hanya nama. Tetapi saudara tidak mempunyai kehidupan doa. Dan kehidupan doa itulah yang menyebabkan Tuhan dekat. Roh Kudus, Parakletos, penolong, yaitu dekat dengan kita. Dia siap menolong kita dalam segala hal. Malahan Tuhan bilang, aku terlalu dekat dengan kamu.
ya saudara, biar renungan yang singkat ini saudara tak perlu lagi khawatir, susah, gelisah, tetapi banyak doa. Oh, kalau waktunya lebih panjang lagi saya akan bersaksi bagaimana doa itu kemenangan bagi kita. Tetapi sekarang saya hanya katakan banyak doa. Dan doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa orang benar dikatakan di dalam kitab suci, ya. Kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 6. Ya. Doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Puji Tuhan. Ayo kita doa. Apakah saudara ada kekhawatiran? Ada macam-macam permasalahan saat ini juga. Kalau saudara doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan jamah saudara dan memberikan kelepasan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau ada yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam keadaan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, bahaya, sakit dan sebagainya, ajar dia mengerti kehendak Tuhan. Ajar dia lebih mendekati Tuhan. Ajar dia doa dengan sungguh-sungguh. Sebab doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Saat ini juga Tuhan memberikan kelepasan kepada saudara-saudara yang mendengarkan ini. Puji Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara.